Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Rekran Fauzan dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menginstalasi Udu 16 menggunakan Docker. Hal pertama yang akan Anda lakukan adalah Anda akan menginstal Postgre terlebih dahulu. Anda bisa menggunakan referensi video YouTube yaitu How to Install PostgreSQL using Postgres.app on Mac M1 dari Just Another Dang How to Channel. Nanti akan saya cantumkan di eh, video, di description video untuk link YouTube bagaimana kita menginstal Postgre-nya. Nah, nanti Anda akan diarahkan ke website, yaitu website postgresapp.com. Nah, di sini kalian bisa bisa langsung aja ke bagian halaman download dan silakan Anda mendownload Postgre version sesuai kebutuhan Anda. Di sini bisa kita lihat ada universal yang artinya bisa Intel, bisa chip Apple atau chip M1 atau M2. Di sini ada yang Intel juga dan sebagainya. Sesuai kebutuhan Anda aja. Oke, ketika Anda mendownload, Anda tinggal klik download di sini, kemudian nanti akan dilakukan instalasi. Ketika dilakukan instalasi, eh, semuanya kita set default saja, mulai dari port, kita juga set default, dan semuanya kita set default. Nanti akan muncul, ketika selesai instalasi, akan muncul icon Postgres seperti ini. Ketika kita klik, maka kita bisa lihat di sini, sudah bisa langsung running, kemudian di sini ada portnya. Port ini 5432 adalah port default yang nanti pada saat instalasi akan diberikan. Oke, artinya ini kita sudah selesai menginstalasi Postgre, kita bisa men-stop Postgre-nya, kita bisa men-start lagi Postgre-nya gitu. Seperti itu. Jadi di sini maka kita telah menyelesaikan instalasi Postgre. Setelah kita melakukan instalasi Postgre, kita akan melakukan instalasi Docker tersebut. Nah, eh, untuk instalasi Docker, saya menggunakan referensi ada dua, Medium. Dari Medium Holden Ray, yaitu Dockerize Udo Development, sama Medium dari Kak Endriani Rahayu, yaitu instalasi aplikasi Udo 14 pada macOS menggunakan Docker. Di Medium Holden Ray, di sini udah jelas banget dan dijelaskan mengapa kita dianjurkan menggunakan Docker untuk instalasi Udo dan sebagainya, sampai dikasih tahuin virtualization, virtual machine, containers, image, dan sebagainya yang nanti akan kalian butuhkan ke depannya saat instalasi dan juga saat konfigurasi. Nah, di sini juga dia memberikan penjelasan bagaimana kita merunning Udo on Docker dan juga instalasi Docker itu sendiri. Saya di sini menggunakan dua eh, referensi seperti yang tadi udah saya bilang. Nah, pada medium KNDani Rahayu, di sini dia memberikan tiga opsi untuk menginstalasi Docker, yaitu menggunakan Red Hat yang pertama, kemudian Brew, kemudian langsung dari Docker Hub. Nah, untuk kondisi saat ini saya menginstal Docker langsung dari Docker Hub. Nah, untuk menginstal melalui Docker Hub, kalian bisa langsung akses docs.docker.com. Nah, di sini kalian bisa langsung klik link ini atau link ini sesuai dengan chip kalian. Ketika chip Mac MacBook kalian adalah Intel, maka menggunakan Intel chip. Kemudian kalau misalnya M1 atau M2, bisa menggunakan Apple Silicon. Link ini. Sama halnya dengan Postgre, ketika kita menginstalasi Docker, kita set default semuanya. Tak ada yang harus diubah, dan nanti ketika selesai instalasi akan muncul icon Docker Desktop seperti ini. Kita bisa langsung buka aja. Nah, ini adalah tampilan di mana Docker sudah running. Ketika tidak running, mungkin bisa tampilannya adalah Docker has stopped, atau ketika kita ingin men-startnya nanti akan muncul kata-kata Docker is starting, or ketika kita mau merestart Docker kita akan muncul kata-kata Docker has been restart. Seperti itu. Atau kita juga bisa melihat indikator runningnya itu melalui di atas di sini. Nah,
bagaimana kita mengetahui Docker Desktop telah running? Maka itu adalah dikasih tahu di sini. Docker Desktop is running. Nah, itu artinya Docker sudah running. Maka sudah siap untuk digunakan. Nah, oke. Langkah selanjutnya setelah kita menginstalasi Docker adalah kita melakukan konfigurasi untuk UDU kita. Nah, dari dua referensi tersebut, kita bisa mendapatkan langkah-langkah bagaimana kita cara mengkonfigurasi Docker kita untuk agar bisa menggunakan UDU on Docker. Ini dari sini, dari Golden Ray Medium artikelnya juga, kemudian dipermudah dan diperjelas langkahnya, dan diperjelas langkahnya oleh Kak Endani Rahayu dengan kita. Yang pertama adalah kita akan membuat sebuah folder di komputer untuk dijadikan project environment kita. Yang pertama kita akan membuat folder project/udo strip docker, ya kan? Nah, dari situ nanti kita akan di dalam file udo docker, udo strip docker tersebut kita akan membuat file docker strip compose.yml. Jadi saya sudah membuat foldernya seperti yang bisa kita lihat di sini, telah terlihat projects. Kemudian ketika kita masuk ke dalam directory projects, maka akan muncul udo strip docker. Nah, dari sini kita akan membuat file docker strip compose.yml di folder udo docker. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, saya telah membuat file tersebut di dalam folder udo docker, yaitu docker strip compose.yml. Nah, oke, setelah kita membuat file docker strip compose.yml, kita akan membuat lagi di dalam udo strip docker folder config, kemudian kita membuat file udo.configure di dalam file config tersebut. Nah, seperti yang kalian telah lihat di sini, bahwa saya telah membuat folder config, kemudian di dalam folder config terdapat udo.configure. Nah, kita bisa balik ke directory sebelumnya. Nah, di folder udo strip docker kita akan membuat kembali folder, yaitu folder add-ons. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, saya telah membuat folder add-ons di file folder add-ons di folder udo strip docker. Oke, setelah kita membuat project environment kita akan melakukan configure dengan mengisi docker strip compose.yml dengan kode yang telah kita configure sendiri, kita modifikasi. Ini kode akan kalian dapat di medium Golden Ray. Dan di sini kalian bisa customization, jadi sesuai requirements kalian. Di sini bisa kita lihat web image udo-nya itu sesuai dengan udo kalian, udo berapa, udo 15, udo 14, atau udo berapapun itu disesuaikan. Nah, di sini saya kan menggunakan udo 16, sehingga nanti akan saya ganti menjadi udo.16. Nah, portnya juga disesuaikan dengan kalian, mau port apa. Kemudian image untuk database-nya, Postgres-nya. Nah, itu disesuaikan dengan version Postgres kalian. Entah itu 10, entah itu 12, ataupun 15 yang terbaru. Nah, saya telah membuat konfigurasinya sendiri, dan yang telah saya sesuaikan sendiri juga. Di sini bisa kita lihat udo-nya 16, Postgres-nya juga 15. Portnya juga saya telah sesuaikan dengan keinginan saya sendiri. Nah, di sini kita tambahkan platform supaya tidak terjadi uh, kesalahan dan error yang tidak kita inginkan ketika kita melakukan Docker strip compose up. Nah, ini juga harus diperhatikan. Platformnya adalah Linux strips AMD 64. Jadi diperhatikan, jangan sampai salah karena bisa mengakibatkan Docker tidak bisa dinyalakan. Gitu. Oke, dari sini Docker strip compose sudah kita konfigurasi. Kemudian kita akan mengkonfigurasi udo.config-nya itu. Kita bisa lihat dari medium Kak Rahayu bahwa didapat dari kode Golden Ray di sini ya. Nah, kita bisa langsung memasukkan kode tersebut ke udo.configure dengan menyesuaikan beberapa bagian. Di sini saya telah menyesuaikan beberapa bagian tersebut. Nah, jadi dari sini
eh passwordnya juga telah dienkripsi karena ya intinya disesuaikan dengan kalian. Portnya juga disesuaikan dengan Postgre kalian 5432 dan sebagainya. Port lokal hostnya juga disesuaikan dengan yang kalian taruh di sini. Nah, ketika melakukan Docker Compose up, nah, running, kita tunggu sebentar. Oke, setelah terminalnya sudah seperti ini, maka artinya kontainer sudah running di Docker. Nah, seperti ini tampilannya. Maka ini sudah running dan kita sudah bisa mengakses UDU kita. Akses localhost-nya. Ya, ini. Nah, seperti kita bisa lihat di sini, sudah bisa diakses. Kita database name-nya, kita defaultkan saja emailnya, email kalian masing-masing. Passwordnya, oke. Kita isi dulu data-datanya, kemudian nanti kita akan create database-nya. Ya, bisa kita lihat di sini, kita bisa isi dengan database name-nya. Untuk sementara kita default dulu, udo. Kemudian emailnya email kalian masing-masing, passwordnya juga password kalian masing-masing, phone number, language, sama country-nya jangan lupa Indonesia. Oke, jadi kita coba isi dulu, fill in semuanya. Oke, setelah tadi kita memfill in semua uh, uh, syaratnya untuk membuat database-nya, kita akan mengklik tadi create database, kemudian nanti akan disuruh memasukkan email dan password kalian masing-masing. Itu masukkan aja email kalian, kemudian passwordnya kalian, kemudian login, dan nanti akan muncul halaman ini. Nah, ini artinya UDU kalian sudah bisa jalan dan sudah bisa digunakan. Oke, setelah halaman ini muncul, maka instalasi UDU menggunakan Docker telah selesai dan kalian telah berhasil melakukan instalasi UDU 16 menggunakan Docker. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.